Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Diputra. Di tengah ancaman lesunya perekonomian akibat merebaknya COVID-19, sektor perdagangan Bali masih menggeliat. Bali masih mampu mengekspor produk pertanian lokal, yaitu buah manggis dan industri kerajinan, tepatnya kerajinan tangan atau handicraft ke Uni Emirat Arab. Ekspor manggis dan kerajinan tangan atau handicraft Bali ke Uni Emirat Arab dilepas Gubernur Bali Wayan Koster secara daring melalui video conference di Rumah Jabatan Jaya Sabel. 1 ton manggis akan dikirim ke Dubai, Uni Emirat Arab dengan menggunakan jalur udara dan kerajinan tangan sejumlah 504 kontainer lewat jalur laut melalui Pelabuhan Benoa. Dilaporkan pula ekspor manggis dengan rata-rata sejumlah 17 ton atau 2 kali seminggu dikirim ke Tiongkok. Kerajinan tangan atau handicraft diekspor melalui Pelabuhan Benoa dengan tujuan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia. Pada hari yang sama, produk perkebunan yakni kakao Bali dan bibit paprika juga diekspor ke Singapura dan Belanda. Sementara produk kayu suar dan bambu Bali dikirim untuk menembus pasar Kanada, Portugal, Meksiko, Brasil, dan Spanyol. Pasar Jepang menjadi tujuan untuk hasil hortikultura seperti cabai keriting, cabai rawit, hingga buah jeruk nipis. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan ekspor ini merupakan langkah yang sangat penting terlebih di tengah pandemi COVID-19. Tandanya perekonomian Bali masih menggeliat di tengah situasi saat ini. Pertanian dan kerajinan di Bali masih tetap berjalan dan bahkan mampu menembus pasar ekspor. Ekspor ini juga berarti meningkatkan pendapatan para petani manggis di Bali. Gubernur Koster juga menyatakan pihaknya telah berupaya keras untuk meningkatkan hilirisasi dan produk pertanian dan industri kerajinan rakyat dengan membuka akses pasar dalam dan luar negeri. Pihaknya berupaya terus memperluas akses pasar dan pihaknya bersyukur semuanya telah berjalan sesuai harapan. Hal yang sangat menggembirakan dan memang terus terang saya tengah berupaya keras untuk meningkatkan hilirisasi dari produk-produk pertanian kita dan juga termasuk daripada industri kerajinan rakyat kita dengan membuka akses pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Saya sedang berupaya dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pasar ini. Astungkara ekspor sekarang sudah bisa berjalan walaupun baru beberapa negara. Sementara Kepala Balai Karantina Pertanian dan Pasar Iputu Tarumanegara melaporkan ekspor produk pertanian hingga minggu ketiga di bulan April ini mencapai angka 799.000 ton senilai 86 miliar rupiah, ditambah 3.000 ton ekspor produk hasil kehutanan senilai 42 miliar rupiah yang mencakup ekspor ke berbagai negara. Khusus ekspor manggis, periode bulan Januari hingga Maret, 713 ton manggis telah diekspor dengan nilai 53 miliar rupiah. Pada bulan berjalan ini, 65 ton manggis telah diekspor dengan nilai 4,8 miliar rupiah. Dapat kami laporkan Bapak Gubernur bahwa khusus untuk hortikultura Bali dan produk yang setelah diekspor sampai triwulan pertama ini berjumlah sekitar 86 miliar. Dan dari ekspor produk kehutanan sekitar 42 miliar. Dan ini masih didominasi oleh manggis sampai triwulan pertama ini berjumlah 53 miliar. Kepala KPPBC TMPA Denpasar, Kusuma Santi Wahyuningsih menyampaikan, di tengah pandemi COVID-19, masyarakat harus tetap berjuang dengan menggali potensi yang ada. Bea Cukai mempunyai tugas untuk mendukung semua potensi ekspor Bali melalui pelaksanaan program klinik ekspor kepada eksportir maupun calon eksportir. Salah satu recovery perekonomian yang harus kita lakukan bersama adalah menggali potensi Bali. Bali memiliki potensi hortikultura yang sangat bagus dan juga potensi seni yang sangat tinggi yang dituangkan dalam karya seni dan handicraft. Membangun pangan, sandang, dan papan, terutama membangun pertanian dari hulu sampai hilir, merupakan salah satu prioritas dalam visi pembangunan daerah Bali, Nangun Sarkertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Humas Pemprov Bali melaporkan. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.